Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Fataya dengan NIM 310122023697. Di sini saya akan mempresentasikan tentang marketing 3.0 dan 3.0 dan 4.0. Sebelumnya minta maaf karena tidak bisa ngasih lihat PPT-nya karena laptop saya bermasalah, Pak. Jadi saya akan membacakan presentasi yang telah saya buat. Yang pertama ialah Marketing 3.0. Marketing 3.0 yang diperkenalkan oleh Philip Kotler menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan dalam strategi pemasaran. Pada tahap ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Konsumen daerah ini lebih memilih merek yang memiliki nilai dan etika yang sejalan dengan mereka, sehingga perusahaan perlu mengintegrasikan tanggung jawab sosial dalam strategi bisnis mereka. Setelah itu ada ciri-ciri marketing 3.0. Yang pertama ialah fokus pada konsumen sebagai individu yang utuh. Pemasaran 3.0 memandang konsumen bukan hanya sebagai pembeli produk, tetapi sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, tujuan hidup, dan emosi. Oleh karena itu, pemasaran harus berfokus pada kebutuhan emosional dan nilai sosial pelanggan, bukan hanya pada transaksi. Yang kedua adalah mengutamakan nilai sosial dan etika. Dalam era ini, pelanggan semakin memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka lebih memilih untuk membeli produk dari merek yang berkomitmen kepada keberlanjutan, keadilan sosial, dan keberagaman. Merek yang memiliki tujuan lebih besar seperti mendukung lingkungan atau komunitas lebih disukai. Yang ketiga ada pemasaran yang humanis dan empati. Pemasaran 3.0 menekankan pentingnya empati terhadap konsumen. Merek harus mampu memahami kebutuhan emosional dan harapan pelanggan. Pendekatan pemasaran ini berusaha untuk menciptakan hubungan yang lebih sangat personal dan bermakna antara merek dan konsumen. Yang keempat adalah menciptakan pengalaman yang memenuhi kebutuhan spiritual. Pemasaran 3.0 menempatkan kebahagiaan dan pencapaian diri sebagai aspek yang tak terpisahkan dalam kehidupan konsumen. Ini berarti perusahaan perlu menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan hidup yang lebih besar. Setelah itu ada contoh marketing 3.0. Salah satunya adalah Patagonia. Merek pakaian outdoor yang dikenal dengan komitmennya terhadap keberlanjutan dan lingkungan hidup. Patagonia tidak hanya menjual produk, tetapi juga mengedukasi dan menginspirasi pelanggan untuk peduli terhadap alam. Contoh berikutnya adalah Tom Shoes. Jadi Toms adalah brand sepatu yang memiliki model bisnis yang unik dengan memberi sepasang sepatu untuk anak-anak yang membutuhkan setiap kali konsumen membeli sepasang sepatu. Ini menciptakan hubungan emosional dengan konsumen yang peduli dengan masalah sosial. Selanjutnya kita lanjut ke marketing 4.0. Juga diperkenalkan oleh Philip Kotler pada tahun 2017 dalam bukunya Marketing 4.0, Moving from Traditional to Digital. Konsep ini membawa pemasaran lebih jauh ke dalam era digital dengan menekankan pada peran teknologi dalam berinteraksi dengan konsumen dan menciptakan pengalaman yang lebih terpersonalisasi dan terhubung. Marketing 4.0 merupakan evolusi dari marketing 3.0 yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan konsumen dalam cara yang lebih dinamis dan relevan. Berikut adalah ciri-ciri marketing 4.0. Yang pertama adalah transformasi digital. Marketing 4.0 menekankan pentingnya penggunaan platform digital dan teknologi baru dalam pemasaran. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, merek harus dapat menjangkau konsumen melalui berbagai saluran digital seperti media sosial, situs web, dan aplikasi lainnya. Yang kedua ada keterlibatan konsumen melalui digital. Pemasaran 4.0 menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan berbasis data antara merek dan konsumen. Merek menggunakan big data dan analitik untuk memahami perilaku konsumen dan menyesuaikan pesan pemasaran agar lebih relevan bagi setiap individu. Dan ciri-ciri selanjutnya adalah perpaduan pemasaran tradisional dan digital. Marketing 4.0 tidak hanya berfokus pada pemasaran digital, tetapi juga pada integrasi dengan teknik pemasaran tradisional.
Ini menciptakan pendekatan pemasaran yang lebih holistik yang menggabungkan dunia fisik dan digital untuk menciptakan pengalaman yang mulus dan terhubung bagi konsumen. Yang terakhir, ciri-ciri marketing 4.0 ialah customer journey yang lebih kompleks. Jadi konsumen sekarang melewati berbagai tahapan dan saluran sebelum membuat keputusan pembelian. Pemasaran 4.0 mengakui bahwa konsumen melakukan pencarian informasi di berbagai platform seperti media sosial, pencarian Google, Chrome, dan lain-lain, dan sering berpindah antara dunia digital dan fisik selama perjalanan mereka. Jadi sebelum kesimpulan masih ada contoh marketing 4.0. Jadi contoh yang pertama adalah Nike. Nike menggunakan aplikasi Nike Running Club dan Nike Run Club untuk memberi pengalaman digital yang disesuaikan dengan pelanggan. Mereka juga menggunakan data untuk menyarankan produk dan layanan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan individu. Yang kedua ada Amazon. Amazon menggunakan data besar untuk menyarankan produk kepada pelanggan berdasarkan histori belanja mereka. Selain itu, mereka memadukan pemasaran fisik dan digital seperti melalui iklan online yang mengarah pada pengalaman belanja langsung. Oke, berikut adalah kesimpulan yang kita dapatkan dari marketing 3.0 dan 4.0. Marketing 3.0 fokus pada nilai, emosi, dan tujuan hidup konsumen dengan menekankan hubungan yang lebih dalam dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pemasaran ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan emosional dan sosial konsumen. Marketing 4.0 mengintegrasikan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman yang lebih terhubung dan terpersonalisasi. Fokus utamanya adalah pada penggunaan data dan platform digital untuk interaksi yang relevan, menggabungkan pemasaran tradisional dan digital. Secara singkat, marketing 3.0 lebih berfokus pada hubungan emosional, sementara marketing 4.0 mengutamakan teknologi dan data dalam pemasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.